Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya itu Sri Nurfan Moelo dengan NIM A014-19-029. Prodi Sistem Informasi semester 4 kelas A dengan tugas basis data lanjutan, dosen Ibu Tri Pratiwi Handayani Eskom MPil. Oke, di sini saya sudah mengambil contoh studi kasus normalisasi pada rental mobil. Oke, sebelum masuk pada studi kasusnya, kita masuk pada apa sih normalisasi itu? Oke, jadi normalisasi ini dia merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data, teknik pengelompokan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi. Kemudian di sini ada tahapan-tahapannya, ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pertama itu dia memiliki beberapa aturan, yaitu mendefinisikan atribut kunci, kemudian tidak adanya grup berulang, dan semua atribut bukan kunci tergantung pada atribut kunci. Kemudian pada normalisasi kedua atau normal form, dia memiliki beberapa aturan, antara lain dia harus sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Jadi sebelum masuk pada normal kedua kita harus memenuhi normal ke-1. Kemudian dia sudah tidak ada ketergantungan yang parsial. Kemudian seluruh field hanya tergantung pada sebagian field kunci. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu normalisasi ketiga atau normal form memiliki beberapa aturan, yaitu harus sudah berada dalam bentuk normal kedua, kemudian sudah tidak adanya ketergantungan transitif atau di mana field ini bukan kunci tergantung pada field bukan kunci lainnya, dan bentuk normal seharusnya berada dalam bentuk normal tertinggi dan bergerak dari bentuk normal 1 dan seterusnya untuk setiap kali membatasi hanya satu jenis redundasi. Keseluruhannya cuma ada 5 bentuk normal. Jadi intinya normalisasi di sini artinya semua field itu sudah beraturan atau sudah sesuai dengan atau sudah terhubung dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kita masuk pada contoh kasusnya. Misalnya di sini saya mengambil tabel rental mobil. Kita lihat ya, di sini ada field ID penyewa, nama mobil yang disewa, kemudian harga disewa per hari. Oke, next. Oke, kita harus masuk yang pertama ya, normalisasi pertama, di mana kita harus ingat ya solusi. Jadi solusi dalam tabel ini adalah dengan menghilangkan duplikasi yang menjadikan field-field yang menjadi tergantung pada satu atau beberapa field, tetapi bukan seluruhnya. Di sini file yang akan dijadikan primary key, jadi harus diperhatikan ya. Kuncinya di sini yang akan dijadikan primary key itu antara lain ID penyewa dan ID merek ya. ID penyewa dengan ID merek. Ini yang menjadi kunci dari primary key. Kemudian kita next. Di sini belum kalau misalnya kita lihat ya, dari tabel ini masih terdapat kesalahan pada kolom merek mobil yang disewa, ini kan, karena dia memungkinkan adanya redundasi atau pengulangan data. Seperti ini kita lihat, masih ada pengulangan data dari merek mobil yang disewa. Ada 2 kan, seperti itu. Nah, untuk kemudian kita masuk pada normalisasi kedua.
Dan next, tapi kita harus memperhatikan di mana normalisasi kedua ini, field yang tergantung pada satu field haruslah dipisah dengan tepat dan harus berelasi. Jadi harus dipisahkan. Misalnya ID penyewa, kita next. Misalnya ID penyewa dia menjelaskan nama, ini kan? ID penyewa dia menjelaskan nama penyewa, kemudian ID merek, tingkat harga, kemudian harga sewa. Lalu ID merek itu menjelaskan merek mobil yang disewa, dan merek mobil yang disewa menjelaskan nama mobil yang akan disewa dan tingkatan harga. Dan next ya, ini kan tabel ID merek. Jadi ID merek seperti yang sudah dikatakan tadi di sini, ID merek ini dia menjelaskan tentang merek mobil yang disewa. Itu berhubungan. Kalau kita lihat di sini, ini dipisahkan. Ini kan ID merek itu harusnya dia berhubungan dengan merek mobil yang disewa. Nah, kemudian nama mobil itu berhubungan dengan merek mobil yang disewa, kemudian tingkat harga. Itu harus dipisahkan, harus dinormalisasi ke dalam bentuk yang lebih spesifik. Oke, kemudian kita next pada normalisasi ketiga. Di sini normalisasi ketiga ini dijelaskan pada normalisasi ini kita mencari solusi dengan cara mencari hubungan transitif di mana tabel non-K itu harus berhubungan dengan tabel non-K lainnya. Maka kita dapati ini kan tabel rental mobil itu ini ID penyewa itu berhubungan dengan nama penyewa, ID merek dengan tingkat harga. Sebagaimana yang sudah kunci dari tadi ya, kunci dari primary key tadi, bahwa kalau kita lihat, kalau kita kembali di awal ini ini, jadi kunci dari sini, jadi kan di sini dijelaskan definisi field yang akan dijadikan primary key antara lain itu ID penyewa, ID merek, ID penyewa dan ID merek. Kalau kita lihat di normalisasi ketiga, dari ini kan, jadi ID penyewa itu dia berhubungan dengan nama penyewa, ID merek berhubungan dengan tingkat harga, seperti itu. Kemudian next, tingkatan harga, tabel tingkatan harga itu berhubungan dengan harga sewa per hari. Jadi dipisahkan ya. Jadi ini sudah ternormalisasi. Kemudian kita lihat tabel ID merek itu berhubungan dengan merek mobil yang disewa. Kemudian tabel nama mobil yang disewa itu berhubungan dengan merek mobil yang disewa, kemudian tingkat harga, kemudian nama mobil, kemudian itu merek apa, kemudian tingkat harganya berapa. Itu sudah menjadi satu file atau satu file. Oke. Jadi dari pembahasan ini, dari normalisasi ketiga ini sudah dinormalisasi ya. Ini sudah dipisahkan dari tabel rental mobil, di mana tabel tingkatan harga itu berkaitan dengan harga sewa per hari, kemudian tabel ID merek itu berkaitan dengan merek mobil yang disewa, kemudian nama mobil itu berkaitan dengan merek mobil yang disewa, kemudian tingkatan harga berapa, seperti itu. Oke,
Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.